Halo warga Germania, masih bersama DHS Kanal di sini. UAV atau UCAV atau drone, Unmanned Aerial Vehicle atau yang lebih dikenal dengan sebutan drone, adalah kendaraan nirawak udara yang pengoperasiannya tidak menggunakan pilot manusia sebagai pengendalinya, melainkan dikendalikan dari jarak jauh menggunakan kendali digital dan kecerdasan buatan. Berdasarkan jenisnya, UAV atau drone dibagi menjadi dua jenis, yaitu fixed wing atau sayap tetap dan rotary wing atau sayap putar. Sedangkan berdasarkan fungsi dan kemampuan juga dibagi menjadi dua, yaitu UAV untuk surveillance atau pengintaian dan UAV yang memiliki kemampuan serang meluncurkan roket, bom, rudal untuk menyerang target darat, permukaan laut, dan udara. Untuk kali ini kita akan mengulas drone dengan kemampuan serang yang disebut UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicle, baik yang dimiliki dalam pesanan dan perencanaan Tentara Penjaga Langit Nusantara. Check it out. 1. CH-4B Rainbow buatan Cina. Drone CH-4B yang dimiliki Indonesia adalah versi tempur yang dapat melakukan serangan dan pengintaian dengan kemampuan membawa hingga 6 senjata dengan berat total 340 kg. Drone ini memiliki daya tahan terbang hingga 40 jam serta menembak dari ketinggian 5000 meter dengan panjang 8,5 meter dan rentang sayap 10 meter. CH-4B ditenagai mesin yang mampu terbang sampai kecepatan 435 km per jam dengan mesin turboprop setara 100 horsepower. Dilengkapi synthetic aperture radar atau SAR yang mampu mendeteksi target yang tertutup di balik awan atau asap hingga jarak 30 km, serta sensor optik IR infrared, laser rangefinder, penjejak jarak juga laser designator di bagian moncong untuk deteksi jenis target. Senjata yang mampu dibawa antara lain rudal AR-1, AR-2, AKD-70, atau bom berpemandu. Kekurangan drone ini yaitu tidak terkoneksinya sistem GPS sebagai pandu pemetaan terbang. Sejak kedatangannya di 2019, dioperasikan TNI Angkatan Udara sebanyak 6 unit. 2. ANKA-S. Drone ANKA-S merupakan drone medium altitude long endurance yang diakuisisi oleh TNI Angkatan Udara Indonesia dari Mamang Erdogan, Turki. Drone yang dipesan Indonesia ini merupakan drone versi tempur dengan panjang 8,6 meter, bentang sayap 17,5 meter, dan tinggi 3,25 meter. Drone ini berbobot 1,7 ton. Kemampuan terbang drone ini lebih tinggi dari drone CH-4B buatan Mamang Xi Jinping, yaitu mencapai 9.000 meter lebih, serta dapat terbang hingga 33 jam dengan kecepatan 88 knot. Yang didukung mesin turboprop PD-170 bertenaga 150 horsepower, drone buatan TAIS ini mampu membawa muatan senjata seberat 200 kg. Dilengkapi sensor radar synthetic aperture dan inverse synthetic aperture radar, serta ground moving target indicator sebagai penjejak target bergerak, laser rangefinder, laser designator, juga IFF identification friend and foe. Untuk komunikasi sudah terkoneksi satelit Satcom VR-18C. Sejauh ini Indonesia sudah memesan 12 unit pada 2023, mulai berdatangan tahun 2025 dan sedang dilakukan uji coba oleh TNI Angkatan Udara. 3. Bayraktar TB3. Siapa yang tidak kenal dengan drone satu ini? Drone ini terkenal karena digunakan pada Perang Armenia oleh Azerbaijan tahun 2020. Terbukti di medan tempur, drone ini berhasil menggosongkan banyak mesin perang Armenia saat itu. Pesawat nirawak ini merupakan drone berkemampuan serang dengan panjang 8,35 meter, bentang sayap 14 meter. Drone ini mampu terbang pada ketinggian 20.000 kaki dengan durasi selama 21 jam lebih, serta kemampuannya membawa senjata seberat 280 kg dengan kecepatan 203 km per jam.
Senjata yang sanggup dibawa drone ini adalah berbagai amunisi pintar, termasuk MAM-L, MAM-C, L-UMTAS, dan rudal lainnya. Dilengkapi sensor canggih serta komunikasi jarak jauh, line of sight and beyond line of sight. Untuk spesifikasi yang dipesan Indonesia adalah mampu terbang sejauh 5.700 km selama 32 jam non-stop dan dapat beroperasi pada kapal induk yang rencananya akan mengakuisisi kapal induk bekas Italia Giuseppe Garibaldi. Rencananya Indonesia membeli drone ini sebanyak 60 unit sepaket dengan drone Hele Akinci 9 unit secara lisensi yang dirakit di dalam negeri melalui kontrak kerjasama pertahanan Indonesia-Turki yang diwakili Republik Corp dan Baykar. Akinci. Pada Februari 2025, Indonesia menandatangani kontrak kerjasama pertahanan dengan Turki melalui Kementerian Pertahanan serta diwakili oleh Republik Corp dan Baykar Turki untuk mengakuisisi secara lisensi sejumlah besar drone tempur yang diantaranya adalah akuisisi 9 unit drone tempur High Altitude Long Endurance kelas berat. Untuk spesifikasinya sebagai berikut. Dimensi panjang 12,3 meter, lebar sayap sekitar 20 meter, tinggi 4,1 meter, ditenagai mesin bertenaga 750 hingga 850 horsepower. Drone ini mampu terbang sampai ketinggian 30 hingga 40.000 kaki dengan kecepatan maksimal 445 km per jam. Jarak operasional hingga 6.000 km dan terbang selama 24 jam lebih di udara. Dibekali avionik dan sistem canggih seperti kecerdasan buatan untuk mendukung pemrosesan sinyal real-time, fusi sensor, dan kesadaran situasional, juga dilengkapi dengan radar AESA dan TESAS untuk menghindari tabrakan serta sistem autonom penuh. Untuk persenjataan, drone ini sudah mampu menyerang target udara dengan rudal Merlin dan Peregrine, serta rudal jelajah SOM A atau B untuk serangan jarak jauh. Jadi total ada 87 unit dari 4 jenis drone kombatan yang dimiliki atau dipesan oleh Indonesia. Sekian informasinya. Semoga dapat terrealisasi sesegera mungkin atau bahkan menambah jumlahnya. Terima kasih. Ciao.